banget dia lagi panik gara-gara abis lihat berita tentang pemalsuan galon, Ma. Katanya ciri-cirinya tuh sama persis sama kayak galon di rumahnya, Ma. Emang kagak selesai-selesai ya itu kasusnya. Mana kagak ada solusinya. Udah beredar di mana-mana tuh Yan beritanya. Dia bilang rasa airnya tuh suka berubah-berubah, kadang pahit, terus suka ada aroma tanahnya gitu, Ma. Kita harus kasih tahu dia udah paling bener pakai galon yang lebih aman aja. Kayak yang biasa kita pakai Yan. Udah kok, Ma. Tadi Yanti langsung tunjukin galon yang biasa kita pakai, Ma. Yanti juga jelasin sama dia, Ma. Kalau pilih galon yang ada ring pengamannya, kayak galon mineral, tutupnya tersegel rapat dan kedap udara. Yang soal bunyi cesnya udah dikasih tahu juga kan? Kan bunyi cesnya bikin tambah yakin kalau tutupnya rapat dan kedap udara. Dia kaget loh katanya, Ma. Ternyata si bening lem mineral beda sama galon yang lain. Kan cuma lem mineral yang terbukti aman. Monggo, Ma. Bismillah. Seger Yan, Ma rasanya tenang deh Yan. Kalau tetangga baru kita udah pakai galon lem mineral juga. Pilih galon yang terjamin asli dan aman, ya galon lem mineral. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf abang angkat apoy. Tolongin Toto abang angkat apoy. Kamu apa-apaan sih, Met? Orang saya nggak apa-apa kok. Saya nggak butuh pertolongan. Gue takut lu stres tuh. Udah kamu tenang aja. Maaf Bang Apoy. Kita mau ikut kajian. Biar dapat pencerahan. Iya Bang Katapoy. Supaya Toto pulih hatinya. Toto lagi patah hati. Patah hati, Oh. hati berkeping-keping. Ya Allah. Toto lagi galau maksudnya Bang Katapoy. Lu lagi galau toh? Lagi patah hati? Gampang obatnya. Obatnya apa, Bang Apoy? Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, maka hati akan tenang. Ya kan Allah yang nyiptain hati. Ketika hati sedang patah, ngadu aja sama yang menciptakan hati. Semudah itu. Lu pakai jam tangan. Ketika jam lu rusak, jangan lu bawa ke tukang knalpot. Lu bawa ke tukang yang bikin tuh jam, tukang servis jam. Nah ini yang suka bikin kita kesalahan. Ketika hati sedang patah, ketika hati sedang berkeping-keping, larinya ke yang enggak-enggak. Ngadunya bukan ke tempat yang harusnya kita ngadu. Ya sudah, ngadulah sama sang pencipta hati. Zat yang membuat hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat Allah, minta sama Allah, ya Allah, hatiku sekarang tengah terpecah-pecah. Hatiku sekarang tengah terbelah. Tolong kau kuatkan hatiku. Sesederhana itu. Yang tambah bikin kacau adalah lari bukannya ke Allah tapi ke yang lain. Tok. Gua mau kupas Al-Baqarah ayat 216. Al-Baqarah ayat 216. Ini luar biasa. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang engkau benci. Engkau benci sesuatu. Padahal menurut Allah itu yang terbaik. Kebalikannya. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang engkau cintai, yang engkau puja-puja, yang engkau jadikan ia segalanya dalam hidup itu, menurut Allah itu yang terburuk, itu yang buruk. Ini nih kelemahan kita sebagai manusia, udah dasar lemah digoda iblis lagi. Apa maksud godaan iblis itu? Ya Allah, hidup gua begini amat sih.
Ya elah hidup gua kok selalu menderita, selalu apa, selalu amsong. Itu menurut kita negatif, tetapi bisa jadi dan pasti kalau itu jadi takdir, itu yang terbaik dari Allah untuk kita. Makanya itu, kita harus menjalani hidup ini dengan husnuzon, berpositif thinking sama Allah. Sekali aja suuzon kita sama Allah, negatif thinking sama Allah, nuduh yang enggak sama Allah atas apa yang terjadi dalam hidup kita, maka musibah dimulai, maka adab dimulai. Tok, jangan pernah menangisi cinta yang telah berlalu. Tersenyumlah, karena begitu banyak cinta yang tengah menunggu. Jadi laki-laki, semua urusan di tangannya harus beres. Untuk nafkah, penuhilah. Untuk urusan rumah tangga, urusilah. Dan bukan urusan istri. Kenapa? Karena ketika terjadi masalah dalam rumah tangga, maka engkau sebagai laki-laki orang yang pertama harus disalahkan. Teruslah semangat bekerja sampai urat di leher keluar. Tapi tersenyumlah ketika sampai di rumah. Karena orang-orang di rumah tak ingin melihat engkau terlihat lelah. Teruslah berjuang sebagai seorang laki-laki yang siap menanggung beban anak dan istrimu selamanya. Sampai tugasmu sebagai seorang laki-laki selesai. Dan Tuhan memanggilmu untuk pulang. Patah hati boleh, asal jangan patah akidah dan iman. Sekali cengeng, tetap aja cengeng. Kumis tuh kegedean tuh. Ya Allah. Bang, Ada apa? gue abis dari pasar Genjing. Mau ngapain lu ke pasar Genjing? Main aja, penasaran. Gue denger lo teleponan sama temennya Rere di Genjing. Lu jangan ada. Enggak. Temen lu bilang, lo berhenti, jangan nyopet lagi. Balik aja ke bos Rere. Nih, lu tau orang ini gak? Orang kaya bukan? Kok dihapus? Shh, jangan sampai ada yang tahu kalau ke Genjing. Mai, ada apa? Gak ada apa-apa.